Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Pak Iwe. Kali ini saya akan membahas prediksi bocoran soal CPNS tahun 2021. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini bisa sukses keterima di CPNS maupun P3K tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja deh kita saksikan videonya. Soal nomor 1. Diketahui jika A kali B sama dengan 12, dengan A dan B adalah bilangan bulat positif, maka nilai maksimum dari A tambah B kurang 1 adalah. Oke, nah kan kita tahu bahwa 12 itu perkalian antara apa sama apa? Nah, 12 itu adalah antara 1 kita kali dengan 12, itu kemungkinannya ya teman-teman ya. Atau apalagi nih? Yaitu 2 kali 6 dan apalagi 3 kali 4. Nah, ini adalah kemungkinannya nih. Nah, berarti sekarang kalau yang ditanya nilai maksimum dari A tambah B kurangi 1, nah mana nih? Berarti otomatis jumlahnya A sama B-nya itu harus maksimum, teman-teman ya. Berarti anggap aja yang ini adalah A, yang ini adalah B gitu ya. Nah, dari sini berarti kalau kita cari A tambah B-nya di sini, A tambah B ya, otomatis di sini kan ini 13 nih. Ini 13, ini 8, ini berapa? 7. Nah, sehingga kalau gitu A tambah B kurangi 1 akan maksimum itu pada saat saya ngambil yang A tambah B-nya itu adalah 13. Berarti 13 dikurangi 1 sama dengan 12. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang D. Soal nomor 2, jika 3/4A sama dengan 7 ditambah 3/2A, berapakah nilai A? Nah, oke teman-teman, ini ada pecahan-pecahan seperti ini. Nah, supaya mudah teman-teman, oke, ini saya tulis dulu. Berarti ini adalah 3/4A, gitu ya. Ini atau sama dengan, ini adalah 7 ditambah 3/2A. Nah, mungkin kalau misalnya pecahan kayak gini kan agak susah. Nah, kita kalikan dengan KPK gitu ya, dari 4 dan 2 gitu ya. Maka ini semuanya akan saya kali dengan 4 gitu ya. Kalau misalkan ini semuanya saya kali 4, nah maka yang ini jadinya apa nih? Ya, ini adalah 3A, ini sama dengan 28. Nah, ini kalau kita kali 4, berarti sama dengan berapa? Iya, sama aja dengan 6 teman-teman ya. 6A. Nah, karena kita mau mencari A, ini saya kumpulin ke sini kan ya teman-teman ya. 3A kurangi 6A berarti ini adalah negatif 3A. Ini sama dengan 28. Nah, berarti kalau kita mau mencari A, tinggal kita bagi aja nih. Sama aja dengan negatif 28/3 itu jawabannya. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 2 yaitu yang E ya, yaitu ini min 28/. Selanjutnya soal nomor 3. Jika A dan B adalah bilangan real positif, maka nilai dari akar 3 dari A kurangi B dikuadratin kurangi akar 3 dari A tambah B dikuadratin dibagi 2 kali akar 3 dari A terus kali B. Nah, oke, kalau misalkan teman-teman itu adalah lulusan dari jurusan matematika, mungkin ini nggak masalah teman-teman ya. Nah, masalahnya adalah kalau dari jurusan selain matematika. Oke, ini teman-teman mungkin masih ingat, kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu sama aja dengan apa sih? Oke, ini akan saya catetin teman-teman ya. Jadi, sebentar. Nah, kalau misalkan ada, gitu ya, di sini misalkan adalah kayak gini, A kuadrat kurangi B kuadrat. Maka itu jadinya adalah A dikurangi B, ini kita kali dengan A ditambah B. Oke, ini diingat-ingat teman-teman ya. Ini adalah rumusnya ya. Nah, kita akan menggunakan rumus ini untuk mengerjakan soal nomor 3. Oke, berarti anggap aja yang dalam kurung pertama ini adalah A, dalam kurung kedua ini adalah B, teman-teman ya. Nah, berarti kalau gitu, nah ini A kurangi B. Ya, berarti ini kita tulis ya.
Ini akar 3 dari A kurangi B. Tuh, atau di bawah lagi sebentar. Oke, saya tulis di sini aja biar nanti nggak bentrok di sana ya. Nih, akar 3 dari A kurangi B. Nah, ini kan pertama dikurang nih. Dikurang dengan, nah ini harus saya kurung yang belakangnya nih. Akar 3 dari A gitu ya, ditambah B. Nah, kurungnya 2 kali. Saya kali dengan, nah kalau kayak gini nih, akar 3 dari A, sini kurangi B, ini ditambah dengan, nah kalau tambah nggak usah dikurung, nggak apa-apa nih teman-teman ya. Ini akar 3 dari A tambah B. Nah terus nanti ini dibagi gitu kan ya. Ini kita bagi dengan 2 kali akar 3 dari A, B. Nah yang atas teman-teman ini, akar 3 dari A kurangi akar 3 dari A, berarti kan kalau gitu 0 ya teman-teman ya. Terus ini negatif B kurangi B, berarti adalah negatif 2B. Oke, berarti kalau gitu ini adalah negatif 2B, gitu ya, yang atas, dikali dengan, nah kalau ini nih, akar 3 dari A ditambah akar 3 dari A berarti apa? 2 kali akar 3, gitu, dari A. Terus negatif B ditambah B berarti 0. Nah, berarti ini adalah tinggal kita bagi dengan apa? Dengan yang ini nih ya. 2 kali akar 3 dari A, B. Nah, berarti kan ini tinggal kita coret-coret nih teman-teman ya. Ini kita coret nih B-nya. Ya, ini 2 sama B ini ya kita coret. Terus apa lagi? Ini juga kita coret. Berarti yang tersisa adalah negatif 2 ya teman-teman. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 4. Diketahui suatu fungsi bersifat f min x itu sama dengan min fx. Berarti ini adalah fungsi ganjil teman-teman ya. Untuk setiap bilangan real x. Nah, jika f3 itu sama dengan negatif 5 dan f negatif 5 sama dengan 1, maka berapa sih f negatif 3? Oke, kita akan mencari ini berapa sih nilainya gitu ya. Oke, saya tulis dulu f gitu ya. Ini f negatif 3 gitu. Ini sama dengan berapa? Nah, berarti kalau kita tulis ini teman-teman, secara detailnya ini adalah f. Nah, ini kalau ada f negatif 3 nih. Kalau ini adalah f, kata kuncinya kan di sini nih. F negatif x itu jadi min f x kayak gitu ya. Berarti ini adalah jadi min f3. Nah, kayak gini. Padahal sudah diketahui berapa sih nilai dari F3? Negatif 5, betul sekali. Berarti ini adalah F, ini adalah negatif, ini negatif 5. Nah, berarti ini adalah F, ini sama dengan 5. Nah, F5. Nah, berarti berapa sih nilai dari F5? Kan mestinya kayak gitu ya. Berarti kalau F5 berdasarkan yang sini, nah F5, nah ini kan dari sini teman-teman. Nah, saya tulisin lagi di sini ya. Ini kalau ada F min X, itu sama aja dengan min Fx, gitu ya. Kalau minnya tak pindah ke sini kan boleh juga teman-teman ya. Berarti apa ini? Nah, betul. Berarti kalau misalkan Fx itu sama aja dengan negatif F min X. Ini juga boleh. Itu kan? Nah, berarti kalau gitu, yang ini kan boleh kita tulis. Jadinya apa nih? F5. Oh, berarti sama aja dengan negatif F min 5. Nah, F min 5 sudah diketahui nih. Ya berarti kita tulis aja min. Nah, F5-nya, F min 5 yaitu 1. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 4 yaitu yang C. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, ini ada pola bilangan, ada 26. Gitu. Oke, saya tulis dulu ya di sini teman-teman. Ini ada 26, terus berikutnya lagi, kalau ini adalah 26 lagi, terus ini ada 13, terus ada 10, ada 40, ada 8, ada 2. Nah, berikutnya apa ini teman-teman ya?
Nah, oke, kira-kira berapa kayak apa nih polanya teman-teman? Oke, nah ternyata ini kan polanya seperti ini teman-teman ya. Ini ke sini diapakan nih? Ini adalah dikali 1. Terus setelah itu, ini ke sini, itu adalah dibagi 2. Terus ini ke sini, kurangi 3. Oh, ternyata polanya adalah kali bagi kurang. Nah, apakah benar nih yang berikutnya yang di sini? Oh, betul ya. Ini adalah dikali 4. Terus ini apa? Dibagi 5, gitu ya. Terus ini apa lagi? Nah, setelah kan kali bagi kurang, gitu ya. Ini dikurangi 6. Nah, berarti kali bagi kurang berarti nanti otomatis di sini adalah dikali. Kalinya berapa? Kali 7. Betul sekali, berarti 2 kali 7 jawabannya adalah 14. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 5 yaitu yang C. Selanjutnya soal nomor 6. Agung menentukan prioritas dalam hidupnya sebagai berikut. Agung ingin tentram sebelum menikah. Oke, ini misalkan kayak gini, ada prioritas seperti ini, maka misalkan tentram itu saya tulis T nih. Berarti akan tentram itu sebelum menikah, gitu ya. Berarti kalau gitu urutannya misalkan secara naik nih teman-teman ya. Cara naik berarti kan harus apa dulu nih? Harus tentram dulu baru menikah gitu kan ya. Berarti yang ini adalah M, terus di sini adalah tentram. Kayak gitu. Berarti Agung ingin tentram sebelum menikah. Setelah itu, ingin melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan. Gitu ya. Berarti jabatan dulu baru pendidikan. Oke, ini kita tulis gini dulu, pendidikan baru jabatan. Setelah itu, dan menikah sebelum punya jabatan. Nah, berarti jabatan, terus ini menikah. Berarti menikah dulu baru jabatan. Ini berarti tadi ininya ke atas teman-teman ya. Prioritasnya adalah ke atas. Nah, berarti dari bawah ke atas dulu. Terus berikutnya apa lagi nih? Tadi menikah dulu, baru punya jabatan gitu ya. Dan menikah sebelum punya jabatan. Ia juga akan menikah setelah punya pekerjaan, gitu ya. Oke, berarti kalau gitu ini pekerjaan dulu baru menikah, gitu kan. Pekerjaan misalkan PK baru menikah. Setelah punya jabatan, ia akan sukses. Oke, jabatan dulu baru sukses. Oke, teman-teman, ini kalau misalkan kita urutin ya. Kita urutin dari urutannya, ini seperti apa? Nah, misalkan kita urutin lagi nih. Berarti, nah bisa kita ambil dari sini. Ini sebelum J itu ada M, gitu kan ya? Nah, berarti kita tulis misalkan ini adalah J, terus di sini adalah M. Terus apa lagi? Ya ini sudah ya berarti ya. Nah, sebelum M itu ada PK atau pekerjaan. Gitu ya. Terus berikutnya apa lagi? Nah, di atas J itu ada S. Gitu ya. Di atas J itu ada S. Nah, yang belum apa nih? T. Oh, T itu adalah ini, di bawahnya M. Gitu ya. Anggap aja misalkan di sinilah. Pokoknya di bawahnya M gitu ya. Terus apa lagi nih yang belum nih? Ini kan ada berapa jenis nih? Ada 1, 2, 3, 4, terus 5, 6. Kurang 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Apa nih yang belum nih? Pendidikan ya. Pendidikan itu adalah setelah J. Nah, berarti pendidikan ya bisa di sini sebelum ini ya. Pendidikan bisa di sini atau setelah sukses kayak gitu. Atau bisa juga di sini gitu kan. Kita belum tahu posisinya yang mana. Oke, sekarang pertanyaannya, jika saat ini Agung telah punya jabatan, maka keinginan yang telah tercapai adalah yang mana? Oke, berarti dia sudah sampai jabatan, berarti sudah sampai sini teman-teman. Maka yang sudah dilalui berarti adalah yang ini, gitu ya. Kan soalnya ini posisinya ke atas, gitu ya. Jadi dari yang bawah dulu baru ke atas. Nah, berarti kalau gitu yang sudah tercapai adalah menikah, tentram, dan punya pekerjaan. Oke, sehingga jawaban nomor 6 adalah yang D. Soal nomor 7, Arya berlari tidak secepat Bram. Oke, ini juga masalah seperti itu. Oke, saya buat ini aja dulu teman-teman. Misalkan suatu garis ya teman-teman ya. Kayak gini, nah, berarti semakin ke kanan semakin cepat ya teman-teman.
Oke, di sini Arya berlari tidak secepat Bram. Oke, berarti kalau gitu misalkan Arya di sini, Bram adalah di sini misalkan. Terus berikutnya, tetapi sama cepat dengan Coki. Oh, ini berarti sama dengan Coki. Oke. Dani jauh lebih cepat daripada Coki dan Eki. Jauh lebih cepat. Oh, berarti kemungkinan bisa di sini nih ya. Nah, Dani lebih cepat daripada Coki dan Eki. Oke, misalkan di sini adalah Dani, Coki sama Eki. Ini berarti bisa Coki, bisa Eki. Kan kayak gini teman-teman ya. Coki atau Eki. Terus berikutnya, sedangkan Arya berlari lebih lambat daripada Eki. Nah, padahal apa nih di sini keterangannya? Nah, bahwa Arya itu sama dengan Coki. Oh, berarti kalau gitu, posisi di sini itu adalah E. Gitu ya. Terus berikutnya, sedangkan mana nih? Belum. Nih, Ferry berlari jauh lebih cepat daripada Eki dan Dani. Oh, berarti di sini. Ini adalah Ferry. Oke, sekarang yang kecepatan larinya berada pada urutan ketiga tercepat adalah. Nah, dari urutan sini, maka yang paling cepat adalah Eki. Selanjutnya soal nomor 8. Oke, soal nomor 8 ini juga masalah mana yang lebih tinggi, lebih rendah. Kalau gitu kita akan membuat garis ya teman-teman ya. Semakin ke kanan, misalkan semakin ke kanan itu adalah semakin tinggi misalkan ya teman-teman ya. Oke, berarti sekarang kita baca dari soalnya. Prestasi Ira lebih tinggi daripada Dika, tetapi lebih rendah daripada Tita. Oke ya, berarti kalau gitu Ira itu lebih tinggi daripada Dika. Oke, misalkan Dika di sini nih. Ini Dika. Gitu ya. Terus Ira di sini. Oke, berarti Ira di sini, terus Tita di sini. Gitu ya. Nah, berikutnya lagi, prestasi Chania lebih rendah daripada Ira, tetapi lebih tinggi daripada Dika. Oh, berarti kalau gitu Chania ada di sini ya. Oke. Terus berikutnya lagi, prestasi belajar Dani lebih tinggi daripada Dika dan Chania. Ya berarti kalau gitu di sini, ini adalah Dani. Oke, sekarang berarti 3 orang yang berprestasi terbaik. Nah, berarti dari sini ya, ada Tania, ada Ira, dan ada Dani. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 8 yaitu yang A. Selanjutnya soal nomor 9. Oke, ini diketahui ada bilangan yaitu 2040. Terus berikutnya lagi juga ini sama 2040. Terus ini ada 1020. Terus ada 340 sama 85. Nah, berikutnya berapa? Oke, kalau kita perhatikan teman-teman, dari sini ternyata polanya gimana nih? Iya, betul sekali. Yang ini adalah dibagi 1 nih ya teman-teman. Ini ke sini, ini adalah dibagi 2. Ini ke sini adalah dibagi 3. Ini ke sini, ini dibagi 4. Berarti ini ke sini dibagi 5. Kan itu ya teman-teman ya. Nah, kalau gitu berapa ini kalau dibagi 5? Nah, 8 bagi 5 kan 1. Masih sisa 3 nih. 35 dibagi 5 yaitu 7. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 9 yaitu yang A. Selanjutnya soal nomor 10. Jika X itu setengah, tambah 1/4, tambah 1/8, tambah 1/16, tambah dan seterusnya, sedangkan Y itu sama dengan 1, maka oke kira-kira gimana ini? Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, yang ini X itu merupakan apa nih? Iya betul, ini adalah deret geometri. Nah, tapi deret geometri tak hingga. Nah, apakah teman-teman masih ingat apa rumus dari deret geometri tak hingga? Oke, rumusnya kan kayak gini ya teman-teman ya. Deret geometri tak hingga, yaitu S tak hingga itu rumusnya kan air gitu ya. Yaitu A dibagi dengan gitu 1 min R. Ini adalah rumus dari deret geometri tak hingga. Nah, sekarang berarti kalau kita misalkan mau mencari ini, apa namanya? Jumlahnya, ini kan suku pertamanya itu adalah berapa nih atau A-nya? Setengah. Rasionya, nah rasionya itu berarti 1/4 dibagi setengah. Kayak gitu. Berarti berapa nih teman-teman rasionya nih?
1/4 dibagi setengah. Ya, jawabannya adalah setengah. Nah, kayak gitu. Jawabannya adalah setengah. Nah, berarti sekarang kita akan mencari jumlahnya nih. Jumlahnya. Berarti kalau gitu, X itu sama dengan, ini adalah setengah, gitu ya. Karena suku pertamanya, ini kita bagi dengan 1 kurangi setengah. Nah, berarti ini sama dengan apa nih kalau gitu? Ya, ini adalah setengah dibagi dengan setengah. Sehingga jawabannya adalah 1. Nah, ternyata X dan Y itu sama, yaitu sama-sama 1. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang C. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 11. Oke, kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Sudah ketemu? Iya, ternyata ini teman-teman ya. Nah, dari sini ya, yang tadinya itu di sini itu menjadi di sini nih. Ya. Berarti kalau gitu dari sini itu bergeraknya kan ke sini nih ya. Sejauh 90 derajat ya. Sedangkan yang satunya lagi yaitu dari sini itu menjadi di sini. Berarti sama nih, ini ke sini juga 90 derajat. Oke, berarti ini yang biru ini muternya ke kanan, yang merah muternya ke kiri ya. Dari sini 90 derajat lagi, jadinya di sini. Dari sini 90 derajat, jadinya ke sini, gitu kan ya. Nih, ke sini. Terus berikutnya yang ini 90 derajat, jadinya ke sini. Nah, yang ini 90 derajat, jadinya adalah ke sini. Nah, berarti kalau 90 derajat lagi, ini kan arahnya, sebentar. Ini kan arahnya ke sini nih ya. Nah, kalau yang merah, itu kemana nih? Merah ke atas ini ya. Ini arahnya ke sini merahnya. Nah, berarti kalau gitu jawaban terakhirnya otomatis 90 derajat ini akan di sini, sama yang merah itu akan di sini nih. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 berarti jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 12. Nah, tentukan pola berikutnya. Nah, oke, kalau kita perhatikan, kira-kira seperti apa nih teman-teman jawabannya? Ya, oke. Dari gambar yang ini menjadi yang kedua, gambar ke-1 menjadi kedua, ternyata kan yang ini dipecah nih, ya. Ini nanti akan pecah, gitu. Pindah ke sini nih, berarti ini pindah ke bawah. Ini arahnya ke bawah sini, menjadi yang sini, dan sisanya itu tetap. Setelah itu, berarti yang satu pindah, satu tetap. Nah, sekarang dari sini nih, yang ini tetap nih. Yang ini tetap, sedangkan yang ini pindah ke atas. Berarti kalau yang kecil ini pindahnya ke bawah, muter ke arah kanan, gitu ya. Karena ini ke kiri kayak gini. Nah, ini tetap, sekarang ini menjadi seperti ini. Berikutnya lagi gantian nih, teman-teman ya. Yang ini tetap, yang ininya tetap, tapi yang ini pindah ke sini. Jadi seperti ini. Yang pindah kecil. Nah, berarti kalau gitu sekarang berikutnya apa nih? Berikutnya otomatis ini yang akan pindah ke sini dan yang kecil tetap. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya soal nomor 13. Nah, oke, kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Oke, kalau kita lihat ya, ini kan berarti dari sini ke sini. Kalau lingkarannya mah ini ya, 2, 1, 2, 1 berarti 2. Oke, ini ternyata 2 semuanya ya. Tapi teman-teman juga bisa melihat nih, yang berikutnya yang ini 2, ini tegak, terus 1 seperti ini, ya, terus 2 lagi, 1 lagi, ya. Ini kan satunya ini mendatar ya, berikutnya 2 lagi berarti 2-nya adalah tegak. Berarti kalau gitu yang ini jelas tidak, gitu kan ya. Oke, nah sekarang kalau kita lihat dari kayak huruf M-nya nih. Ternyata ini huruf M-nya adalah diputer nih, 90 derajat ya, searah jarum jam. Setelah diputer, yang satu yang ini hilang, gitu ya. Satu hilang. Diputer lagi, yang ini hilang. Berarti kalau tadi setelah diputer ini hilang, setelah satu lagi ini diputer hilang jadi seperti ini. Diputer lagi yang ini hilang jadi seperti ini. Diputer lagi berarti nanti yang ini hilang. Nah, berarti kalau gitu udah hilang semua. Maka jawaban yang lebih tepat untuk soal nomor 13 adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 14 ini masih figural ya.
Oke, kalau kita perhatikan, nah gambar yang tengah ini ternyata nggak ada berubahnya ya teman-teman ya. Yang berubahnya apa nih? Yang berubahnya ini nih ya, lingkaran kecil yang di atas. Dari sini menjadi sini. Oh, berarti ini adalah turun ke sini ya. Turun ke titik sudut berikutnya. Tapi arahnya searah dengan jarum jam ya. Oke, ke sini. Setelah ke sini nanti turun lagi nih. Jadi di sini, berarti nanti ini otomatis turun lagi jadi di sini. Nah, berarti jawaban yang ini jelas nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Jawabannya tinggal antara A dan E. Berikutnya kalau kita lihat dari panahnya nih teman-teman. Tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Nah, berarti ini adalah bergerak gitu ya, berlawanan arah jarum jam sebesar kurang lebih 45 derajat. Ini 45 derajat jadi ini nih, 45 derajat. Gitu ya. Terus ini kalau 45 derajat, nah otomatis jadinya adalah mendatar. Sehingga jawaban yang lebih tepat adalah yang E. Nah, ini ada info menarik teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mungkin selama ini kan belajarnya ada yang lewat buku, ada lewat YouTube, atau mungkin lewat aplikasi lainnya lah. Nah, untuk mengasah kemampuan teman-teman yang sudah teman-teman belajar selama ini, seperti apa sih kemampuannya? Kira-kira nanti kalau misalkan menghadapi tes yang sebenarnya akan dapat nilai berapa? Nah, ini ada tryout dari Siap Jadi ASN teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung mengklik linknya yang ada di deskripsi ya. Nanti bisa dicek di deskripsi linknya apa, nanti diklik linknya. Nah, ini tampilannya seperti ini teman-teman. Website tryout Siap Jadi ASN gitu ya. Nah, Siap Jadi ASN. Nah, keuntungannya apa sih untuk mengikuti tryout di sini? Ya, soalnya tentunya ini ya. Soalnya sesuai dengan kisi-kisi terbaru Permenpan RB. Ya, termasuk nanti ada soal anti radikalisme teman-teman ya. Terus, tryoutnya dilengkapi dengan timer. Ada ranking nasional serta ranking setiap formasi berkecepatan tinggi nih teman-teman ya. Ada informasi, tips dan trik. Nah, spesial juga ini ada download e-book teman-teman ya. Nah, ini download e-booknya ini tanpa batasan waktu. Jadi mungkin tahun besok, tahun berikutnya teman-teman masih tetap bisa mendownload e-book tersebut. Nah, berikutnya juga ada rapot dan grafik ujian yang akan menunjukkan performa teman-teman selama ikut tryout ini gitu ya. Terus, nah tentunya dengan adanya tryout ini nanti teman-teman akan menerima dampak langsung ya. Nah, nanti di sini ada tryout gratis teman-teman ya. Bisa mencoba dulu tryout gratis. Nanti kalau pengen yang lebih banyak tryout lagi, nanti teman-teman bisa mencoba yang berbayar ya teman-teman. Nah, ini ada paketnya. Nah, ini kalau gratis, ini 1 kali tryout premium. Nanti ada pembahasannya juga, ada ranking nasional juga, ada rapot belajarnya juga. Nah, nanti teman-teman juga bisa kalau misalkan oke gitu, teman-teman bisa mendaftar ya di paket platinum. Itu yang saya sarankan teman-teman ya. Karena di situ nanti akan ada 19 kali mini tryout per sub materi dan 10 kali tryout premium. Nanti ada soal-soal hotnya, ada pembahasannya. Nah, sama seperti yang paket lainnya, ini ada ranking nasional juga, ada ranking performasi, ada rapot belajar, ada grafik ujian, serta e-book bank soal. Oke? Nah, ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah keterima menjadi CPNS tahun kemarin, ya tentunya dengan menggunakan tryout dari Siap Jadi ASN. Contohnya ini ada Mbak Yesi Lauren, terus ada lagi Louis Fredana, ini CPNS Kejaksaan Negeri Nia Selatan, terus ada Mbak Ervina Siagian, nah, terus ada juga Mas Samuel Malau, terus ada juga Mas Almo, nah ini Kementerian Perindustrian. Nah, ini adalah testimoni dari mereka, ya ini diambil dari beberapa yang lulus pada CPNS sebelumnya. Oke, nah ini ya, tentunya ini adalah kabar terbaik buat teman-teman ya. Teman-teman bisa ikut tryout di sini kayak gitu ya. Nah, di sini kan sudah komplit nanti ada TWK, ada TIU, ada TKP-nya juga. Dan tentunya TKP-nya ada anti radikalismenya juga teman-teman ya. Nah, pilihan teman-teman hari ini tentunya akan menentukan masa depan teman-teman.
terutama yang sedang mengikuti CPNS maupun P3K tahun ini. Nah, seperti apa sih tampilan halaman mukanya? Nih, seperti ini teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah mendaftar, login tampilannya seperti ini. Nanti di sini ada tryout-nya. Nah, nanti di sini nih ada paket-paketnya seperti ini. Ini yang gratisan seperti ini. Kalau yang ini tryout platinum tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sudah membayar, nah nanti teman-teman bisa di sini ada lihat bundle-nya ya seperti ini. Ini kalau yang gratisan. Nah, ini ada tryout-nya ya. Seperti ini. Nah, contohnya nih, kita lihat nih misalkan hasil dan pembahasannya. Nah, di sini ada detail perolehan nilainya nih teman-teman ya. Ada TIU, TWK kayak gitu ya. Nah, terus ada TKP. Ini ada keterangannya. Terus ini ada peringkatnya juga ini teman-teman. Nah, peringkatnya ini per provinsi sama instansinya juga nih teman-teman ya. Instansi yang daftar. Nah, di situ rankingnya berapa. Gitu ya. Terus ini ada ranking juga nih. Program studinya ini seperti ini. Kalau yang ini apa nih? Ini peringkat lengkapnya semuanya. Nah, kalau yang ini adalah per program studi ya. Ini ada daya tampungnya peminat yang diterima berapa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus, nanti kalau rapat belajarnya seperti ini teman-teman ya. Nah, misalkan nih, nah ini kayak TWK, ini benarnya 60%, misalkan bela negara 100%, integritas 100%, pilar negara, oh oke, berarti TWK-nya oke lah gitu ya. Terus TIU-nya, nah ternyata ini kemampuan figuralnya misalkan cuma 3,33%, berarti kan masih kurang nih. Nah teman-teman nanti bisa diperdalam lagi ya teman-teman. Terus nanti ini TKP-nya, ya TKP-nya itu seperti apa? Nah ini anti radikalismenya ternyata yang poin 5 ini cuma 40%. Coba kalau semuanya poin 5 semua gitu ya. Nggak ada yang poin 1, 2, 3 atau 4-nya. Kan nilainya akan semakin tinggi. Nah, terus nanti di sini ada e-booknya nih teman-teman. E-booknya nih banyak sekali. Nanti bisa teman-teman download nih. Ada TWK, ada TIU, sama ada TKP-nya juga. Oke, itu informasinya teman-teman. Kalau teman-teman mau mendaftar, nanti bisa langsung melalui link yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke selanjutnya soal nomor 15. Nah, oke. Ini pola berikutnya seperti apa? Yang mana teman-teman? Nah, oke. Kalau kita perhatikan, ternyata yang ini ke sini tetap nih teman-teman ya. Terus yang ini juga tetap. Nah, kita lihat jawabannya nih. Berarti kalau gitu yang ini tetap sama yang ini tetap. Oh, ternyata semuanya benar ya. Nah, oke. Terus kalau gitu gimana? Oh, ternyata untuk yang gambar yang sini, ini lingkaran, ya, lingkaran sama belah ketupat, itu gabung, terus taruh di pojok kanan atas. Terus yang sebelah sini yang tadinya hitam jadi putih. Nah, sekarang kalau ini menggabung, yang gabung ke sini, berarti kan ini penuh, taruh pojok atas di sini. Berarti nanti gambar berikutnya, yang sini itu full ini, ya. Ini full. Terus berikutnya, nah ini dari hitam jadi putih. Berarti yang ini nanti hilang nih. Ya, ini nanti hilang. Nah, yang merah ini, kita giniin, ini nanti hilang. Nah, kayak gitu ya. Terus yang ini tadi setelah gabung juga yang bawahnya hilang ya. Ini juga hilang setelah gabung. Ini hilang. Nah, berarti kalau gitu, yang tersisa adalah yang ini nih. Merah-merah sama yang biru. Berarti yang mana nih? Iya, jawabannya adalah yang C. Yang ini tetap gitu ya. Terus gabungannya jadi di atas di sini. Oke. Selanjutnya soal nomor 16. Nah, ini kira-kira yang kosong ini apa nih untuk melengkapinya teman-teman? Nah, berarti kalau diperhatikan nih teman-teman ya. Untuk yang ini sama ini sama. Ini gambarnya ya, cuma kalau titiknya beda nih. Ini ya kan sama ya. Nah, kalau yang tengah itu kan berbeda nih dengan yang lainnya. Dan berarti kalau yang berbeda dengan lainnya kita lihat dari gagang cangkirnya ya. Ini sebelah kanan berarti yang kanan udah pasti salah. Gitu ya. Terus berikutnya apa lagi nih? Nah, jumlah titik yang tengah itu mesti berada di antara lah ya.
Misalkan kalau yang ini tengah-tengahnya berapa? Atau nomor 2 lah paling banyak. Berarti kalau gitu, nggak mungkin jawabannya adalah yang nomor 4. Pasti jawabannya adalah yang nomor 2. Oke, sehingga jawaban soal nomor 16 yaitu yang B. Soal nomor 17. Nah, gambar yang sesuai untuk melengkapi gambar adalah, oke, kalau kita lihat dari gambar segitiga ini menjadi seperti ini, itu kan ternyata asalnya dari apa? Yang ini itu dibagi 2, itu teman-teman ya. Dibagi 2, telah bagi 2 ini geser. Geser ke sini sama geser ke sini gitu ya. Ini jadinya menjadi seperti ini. Nah, berarti ini juga sama. Ini kita belah jadi 2 juga nih teman-teman ya. Kita belah jadi 2, terus nanti bergeser ke sini sama geser ke sini. Nah, gimana nih kira-kira? Gesernya juga nggak boleh jauh ya teman-teman, harus ini. Nah, berarti kalau gitu nanti yang di sini, ini, itu tempatnya jadi di sini. Nah, jadi kalau gitu, yang paling tepat untuk jawaban soal nomor 17 adalah gambar nomor 1 teman-teman ya. Kita belah jadi 2, terus ini bergeser gitu. Oke, sehingga jawaban nomor 17 adalah yang A. Berikutnya soal nomor 18. Nah, ini yang ditanya seperti biasa pola berikutnya apa? Oke, teman-teman, kalau kita perhatikan yang dari sini ya, yang bawah ini kan tetap nih ya. Ini tetap nggak berubah, ini nggak berubah, ini nggak berubah. Nah, yang berubah apa nih? Nah, berarti kalau gitu kita lihat nih. Ini yang tetap gitu ya. Nah ini salah nih ya kan? Salah karena ini nggak sama. Oke, berikutnya ini dari 1 menjadi 3. Dari 1 otomatis menjadi 3 juga. Berarti ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Jawabannya tinggal antara C sama E. Nah, kalau kita perhatikan yang ini gitu ya, berubah jadi seperti ini. Oh ya, yang sebelah sininya tetap nih. Oh, langsung aja ya. Jawabannya langsung adalah yang E. Karena yang ini kan tetap nih ya, teman-teman. Sini tetap, berarti kalau gitu ini juga akan tetap. Akan sama dengan yang sini. Makanya jawabannya langsung yang. Selanjutnya soal nomor 19. Oke, kita perhatikan ini gambar yang seperti ininya. Nah, dari seperti ini menjadi begini. Berarti artinya apa nih? Yang ini bergerak ke sini. Nah, sejauh berapa? Ini sejauh 45 derajat ya, menjadi seperti ini. Ini 45 derajat lagi gitu ya. 45 derajat lagi jadi seperti ini. Nah, oke, berarti ini kalau 45 derajat lagi, ini akan ke sini sejauh 45 derajat, maka akan lurus teman-teman ya. Berarti yang ini jelas salah, ini salah, ini salah. Jawabannya tinggal antara A dan D. Nah, sekarang berikutnya adalah yang ini nih. Yang hampir kayak setengah lingkaran lah ya. Yang ini dari seperti ini menjadi begini. Ternyata ini adalah diputar ya ke sini. Sejauh berapa nih? Ya, sejauh 90 derajat. 90 derajat jadi seperti ini. Ini ke sini juga sama 90 derajat. Nanti dari sini ke sini ini juga sama 90 derajat. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 19 adalah yang D, teman-teman ya. Berikutnya soal nomor 20. Oke, kita perhatikan gambarnya. Nah, kira-kira jawaban yang mana? Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, yang ini menjadi ke sini, gitu ya. Menjadi ke sini, tapi dari hitam berubah jadi putih. Nah, dan ini bergerak lagi ke sini, dari putih jadi hitam. Berarti kalau gitu nanti yang ini bergerak ke sini, dari hitam jadi putih. Nah, jawaban yang ada di sini hanya satu, yaitu yang C. Jadi itulah jawabannya ya. Nah, terus kalau kita lihat panahnya deh, coba deh ya. Misalkan panahnya. Nah, ini ke sini ya, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Terus ini pindah ke sini sejauh 90 derajat. Terus habis itu, nah kan jadinya ini. Ini lagi 90 derajat, jadinya kan ke sini. Nah, tepat ya seperti ini ya. Oke. Berikutnya soal nomor 21. Nah, ini adalah nilai dari 37,5% dari 0,3333 dan seterusnya ini teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Nah, teman-teman harus hafal nih persen atau pecahan yang sering keluar ya di tes CPNS.
Nah, salah satunya ini teman-teman, saya catetin. Jadi nanti itu ada 1/3. Ada 1/3. Atau tak tulis yang ini. Yang sering keluar itu adalah 1/3. Terus ada lagi yaitu 2/3. Terus ada lagi yaitu 1/6. Ya, terus ada 5/6. Terus ada juga 1/8. Terus berikutnya ada 3/8. Terus ada 5/8. Terus ada 7/8. Ini yang sering keluar nih teman-teman ya. Nah, kalau 1/3 itu sama dengan berapa sih? Ini sama dengan 33,33%. Terus berikutnya, kalau 2/3, itu berarti 2 kalinya ya. Ini adalah 66,67%. Terus kalau 1/6, itu adalah 16,67%. Kalau 5/6, itu sama dengan 83,33%. Terus 1/8 itu sama dengan 12,5%. Terus 3/8, nah berarti 3 kalinya teman-teman ya. Ini adalah 37,5%. 5/8 itu adalah 62,5%. 7/8 itu sama dengan 87,5%. Nah, ini yang sering keluar teman-teman. Jadi harus teman-teman hafalin ya. Jadi nanti kalau keluar bentuk persen, nah pecahannya seperti ini. Jadi sudah tidak lama-lama lagi ya dengan pembagian. Nah, terus berikutnya lagi, kalau ini 0,33, ini ada cara cepatnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada 0,333 dan seterusnya, itu sama dengan, gitu ya. Ini yang berulang kan 1 kali teman-teman. Kalau yang berulang 1 kali berarti ini sama aja dengan 3/9. Kalau misalkan 2 kali, misalkan 0,1212 gitu misalkan ya. Misalkan adalah gini, 0,1212 dan seterusnya, maka ini sama aja dengan, ini adalah 12/99. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ya, oke, saya kasih kotakan dulu. Nah, oke, sekarang berarti akan kita hitung ya. Ini 37,5%. Ya, 37,5%. Ya, 37,5% ya. Kita tulis ini berarti yang mana nih? Ini dia ya, sama aja dengan 3/8 ya. Berarti ini adalah 3/8 kita kali dengan 3/9. Nah, ini kan kita coret ya teman-teman ya. Ini coret, berarti ini berapa nih? Dengan ini juga ya. Oke, sehingga jawabannya adalah 1/8. Nah, 1/8 itu berapa? Kalau kita bagi? Ya, 1/8 itu adalah 0,125. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal nomor 22. Nah, ini untuk soal nomor 22. Untuk dapat bepergian ke Makassar, seseorang dari Cilacap harus ke Jakarta naik bus. Kemudian dari Jakarta ke Makassar naik pesawat. Jika dari Cilacap ke Jakarta ada 6 bus, terus sedangkan dari Jakarta ke Makassar ada 4 pesawat, maka banyak cara perjalanan dari Cilacap ke Jakarta terus ke Makassar, gitu ya, pergi pulang dan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Oke, berarti kalau gitu, ini kayak gini teman-teman. Ya, di sini misalkan adalah Cilacap. Terus di sini Jakarta, terus ini Makassar. Nah, dari sini gitu ya. Kalau dari Cilacap ke Jakarta, terus nanti dari Jakarta ke Makassar. Nah, Cilacap ke Jakarta itu ada 6 cara naik bus ya. Berikutnya di sini ada 4 gitu ya.
Oke, ini kayak gini. Terus, karena di sini tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama, misalkan baliknya lagi gitu. Berarti dari sini ke sini. Nah, sekarang tinggal berapa? Tinggal 3. Nah, berikutnya lagi, dari sini ke sini, berarti tinggal 5 tentunya ya. Nah, kalau gitu sekarang berarti banyak cara. Ini tinggal kita kalikan aja teman-teman ya. Ini banyak caranya. Banyak cara itu sama dengan 6 kali 4 kali 3 kali 5. Itu ya. Ini adalah 24 kali 15. Jawabannya adalah 360. Nah, jadi untuk soal nomor 22 jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 23. Oke, ini ada 634, saya tulis dulu di sini. 634 ini ditambah 8 kali 125 dikurangi 2048 ini dibagi dengan 64. Nah, kalau kayak gini teman-teman, kita lihat ternyata di optionnya itu hampir semuanya belakangnya itu berbeda teman-teman ya. Kalau berbeda, berarti ini tinggal kita kerjakan seperti ini. Nah, yang kita kerjakan dulu itu kan apa nih? Perkalian sama pembagian ya. Nah, kita ambil angka-angka belakangnya aja teman-teman ya. Ini kalau dikali, maka belakangnya pasti 0. Gitu ya. Nah, yang ini kalau dibagi, gitu ya, belakangnya pasti 2, gitu ya teman-teman. Nah, ini belakangnya apa nih? Ini belakangnya 4. Nah, maka tinggal kita jumlah aja ya. 4 tambah 0, ya belakangnya 4. 4 kurangi 2, belakangnya 2. Nah, maka cari yang belakangnya 2, yaitu cuma 1, yaitu jawabannya yang B. Nah, itu seperti itu teman-teman untuk trik mengerjakan soal seperti ini ya. Kita lihat dulu dengan harapan yang belakangnya itu berbeda. Oke. Selanjutnya soal nomor 24. Bus Maju Jaya berangkat dari terminal pukul 8.15 dengan laju rata-rata 65 km per jam. 1 jam berikutnya, bus Karya Bakti melaju dan berangkat dari terminal yang sama dengan kecepatan 80. Oke, karena kecepatannya lebih tinggi, otomatis bisa menyusul ya teman-teman. Nah, ini yang ditanya pada pukul berapa bus Karya Bakti dapat menyusul. Oke teman-teman, ini ada cara cepatnya ya. Cara cepatnya yaitu waktu susulnya gitu ya. Ini waktu susul. Ya, waktu menyusul itu sama dengan gitu ya. Oke. Nah, karena ada yang berjalan lebih dulu, otomatis ini terjadi selisih jarak teman-teman ya. Ini terjadi selisih jarak. Nah, selisih jarak kita bagi dengan kecepatan yang lebih tinggi, misalkan kecepatan 2 kurangi kecepatan yang lebih rendah, kecepatan 1. Oke, ini saya kasih kotak terlebih dahulu teman-teman ya. Oke. Nah, oke sekarang, nah karena di sini ada selisih jarak, apa sih rumus untuk mencari jarak? Kan gitu juga ya teman-teman ya. Nah, jarak, nah itu kan rumusnya adalah Jokowi gitu kan ya. Jarak itu adalah kecepatan kita kali dengan waktu. Nah, karena ini ada selisih jarak, ya berarti kecepatan kali waktu. Kecepatannya pakai yang mana? Pakai yang berangkat lebih awal. Nah, waktunya, nah karena ada selisih waktu 1 jam. Oke, sehingga jawabannya di sini, ya berarti kecepatannya adalah 65, gitu ya. Ini kita kali dengan 1 jam. Kita bagi dengan, nah kecepatan 2-nya itu adalah 80 dikurangi dengan 65. Sehingga jawabannya ini adalah 65 per berapa? 15. Atau kalau kita sederhanakan, ini adalah berapa nih? Atau 65 bagi 15, ini tentunya satuannya adalah jam teman-teman ya. 65 bagi 15 itu adalah 4. Sisa berapa? Sisa 5. 5 per 15 itu sepertiga. Berarti 4 jam sepertiga menit. Sepertiga menit itu adalah 20 menit. Nah, berarti kalau gitu waktu susulnya, berarti menyusulnya pada jam berapa, kan kayak itu tinggal kita jumlah aja teman-teman ya. Ini berarti menyusulnya, menyusulnya yaitu pada pukul
08.15 ditambah dengan 4 jam 20. Sehingga jawabannya adalah 12.35. Nah, jawaban untuk soal nomor 24 yaitu yang D. Selanjutnya soal nomor 25. Sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari 8, ya, di dalamnya terdapat persegi, gitu ya, di mana keempat sisinya menyinggung lingkaran. Nah, misalkan ada lingkaran, ya anggap aja bulat teman-teman ya. Terus di sini ada persegi nih, ada persegi. Ya, ini anggap aja tepat ya teman-teman ya gambarnya ya. Anggap aja ini bentuknya adalah benar-benar persegi. Nah, terus, kalau ada kayak gini, berarti tinggal kita ginikan aja nih. Ini jari-jari. Gitu ya. Terus, yang namanya persegi, ini kalau saya tarik gitu ya, diagonalnya, gitu, ini kan akan apa? Iya, betul, akan saling tegak lurus. Persegi itu bisa juga disebut sebagai layang-layang gitu. Atau belah ketupat, sorry ya. Persegi itu bisa disebut sebagai belah ketupat, tapi belah ketupat belum tentu bisa disebut sebagai persegi. Oke, nah berarti kalau gitu karena yang ditanya adalah luas persegi teman-teman. Nah maka luas persegi kita pakai dengan luas layang-layang teman-teman ya. Luas belah ketupat, sorry. Nah apa rumus luas belah ketupat? Kan gitu, yaitu D1 kali D2 bagi 2. Nah berarti diameternya berapa nih? Kalau jari-jarinya 8, berarti diameternya adalah 16. Oke, berarti ini adalah 16, kita kali dengan 16, kita bagi dengan 2, kan gitu. Ini kita coret, berarti 8. Nah, berarti sekarang tinggal kita hitung ya teman-teman ya. Nah, 6 kali 8 itu 48, berarti yang belakangnya 8, cuma 1, yaitu 1, 2, 8. Sehingga jawaban untuk soal nomor 25 yaitu yang C. Selanjutnya soal nomor 26. Dalam satu kelas rata-rata nilai ulangan matematika itu 72. Ini berarti rata-rata gabungan teman-teman ya. Dengan rata-rata ulangan siswa perempuan 78, sedangkan rata-rata ulangan siswa laki-laki 68. Banyak siswa di kelas tersebut adalah 30. Maka banyak siswa laki-laki adalah, oke ini ada cara cepatnya nih teman-teman. Cara cepatnya seperti apa sih? Oke, langsung aja kita menggunakan cara cepatnya. Nah, caranya kayak gini teman-teman. Ini kita tulis nih. Misalkan di sini adalah perempuan, di sini adalah laki-laki. Rata-rata perempuannya kita hitung nih teman-teman. Rata-rata perempuannya berapa di sini? 78. Kita tulis di sini. Rata-rata laki-lakinya 68. Kita tulis di sini. Rata-rata totalnya 72 ini kita taruh di tengah-tengah teman-teman ya. Nah, sekarang kita selisihkan teman-teman ya. Kita selisihkan. Selisih antara laki-laki gitu ya dan total itu menjadi punyanya perempuan. Berapa ini selisihnya? Selisihnya adalah 4 teman-teman ya. Ini 4. Terus selisih antara perempuan dan laki-laki itu perempuan dan total itu akan jadi punyanya laki-laki. Berapa selisihnya ini? 6. Itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau ditanya perbandingan perempuan dan laki-laki, jawabannya adalah 4:6 gitu ya. Atau bisa sederhana 2:3. Itu kayak gitu. Nah, tapi yang ditanya bukan perbandingan teman-teman ya. Yang ditanya adalah banyak siswa laki-laki. Gitu ya. Karena yang ditanya banyak siswa laki-laki gitu ya. Maka ya langsung kita ginikan aja. Laki-laki sama dengan, nah yang diketahui itu adalah total dalam satu kelas. Nah, laki-laki di sini perbandingannya adalah 6, teman-teman ya. Berarti ini adalah 6 karena yang diketahui adalah total, maka ini saya total. Berarti ini 4 ditambah 6, kita kali dengan 30. Nah, ini jadinya kita coret, cret. Nah, 30 dibagi 10 sama dengan 3. Berarti ini kalau saya kalikan, jawabannya adalah 18. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 26 yaitu yang E. Berikutnya soal nomor 27. Sebagian siswa memakai baju. Semua siswa memakai dasi. Simpulan yang tepat adalah, nah misalkan sebagian siswa nih teman-teman ya. Misalkan sini saya tulis ini adalah siswa. Itu ya.
Terus memakai baju. Nah, ini memakai baju. Nah, sebagian siswa, karena ini sebagian siswa, ini misalkan siswa, ini baju, sebagian siswa memakai baju. Ya, berarti ini bisa kayak gini, panahnya satu teman-teman ya. Yang satunya kemana? Ya, satunya nggak tahu, berarti bisa saja nggak pakai baju gitu teman-teman ya. Nah, kayak gini. Terus berikutnya lagi, semua siswa memakai dasi. Nah, semua siswa memakai dasi. Nah, kalau dasi itu semuanya. Ya, berarti di sini semuanya yang siswa itu memakai dasi. Gitu ya. Berarti di sini adalah dasi. Oke. Nih, semuanya memakai dasi tanpa terkecuali. Nah, berarti kesimpulan yang tepat mana nih kalau kayak gini, teman-teman? Kalau ini, semua siswa memakai baju dan dasi. Benar nggak? Semua siswa memakai baju dan dasi. Nah, kalau baju dan dasi itu berarti kan dua-duanya nih. Dua-duanya memakai baju dan dasi. Ini maka kurang tepat teman-teman ya. Nah berikutnya, semua siswa memakai baju. Salah, cuma sebagian ya teman-teman. Ada siswa yang memakai baju tetapi tidak memakai dasi. Ya ini juga salah. Terus semua siswa yang memakai baju pasti memakai dasi. Nah ini belum tentu teman-teman ya. Belum tentu. Nah berarti ini salah. Nah kalau yang ini sebagian siswa memakai baju dan dasi. Ya sebagian siswa memakai baju dan dasi. Nah berarti yang memakai kedua-duanya itu adalah sebagian gitu ya. Nah jadi jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, soal nomor 28. Sebagian besi berkarat. Ya, oke, sebagian besi berkarat. Oke, misalkan di sini adalah kita tulis dulu ini adalah besi. Terus ini adalah berkarat. Ya. Besi itu berkarat. Nah, berarti ini sebagian besi itu berkarat. Berarti kalau sebagian berarti panahnya itu cuma panahnya itu ada dua, teman-teman ya. Nah, berarti yang satu berkarat, yang satunya bisa saja enggak berkarat. Terus nih, semua yang berkarat gitu ya, tidak tahan panas. Semua yang berkarat tidak tahan panas. Berarti di sini tidak tahan panas. Tidak tahan panas. Oke. Nih, semua yang berkarat tidak tahan panas. Berarti karena semua, maka panahnya itu adalah cuma satu saja ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kesimpulannya yang mana nih, teman-teman? Kalau yang A benar nggak nih? Semua besi tidak tahan panas. Ya, belum tentu ya, soalnya kan yang ke sini itu sebagian saja ya, teman-teman. Hanya yang tidak tahan panas itu adalah yang berkarat. Berarti ini adalah salah. Kalau yang B, sebagian besi tidak tahan panas. Iya, bisa jadi teman-teman ya. Karena di sini yang tahan panas itu adalah yang berkarat. Nah, padahal besi yang berkarat itu cuma sebagian. Berarti jawabannya adalah yang ini B. Tapi coba kita lihat ya, yang C hanya besi yang tidak tahan panas. Nah, nggak ada ya, ini jelas salah. Kalau yang D, yang berkarat pasti besi. Nah, belum tentu ya, teman-teman ya. Nih, terus ini yang tahan panas, yang berkarat. Tahan panas yang berkarat itu nggak ada. Panahnya itu kan dari berkarat ke tahan panas, bukan dari tahan panas ke berkarat. Oke, jadi 28 jawabannya adalah yang B. Berikutnya soal nomor 29. Ini diketahui jika 291 AB kurangi 32 itu adalah 328. Oke, 328. Berarti ini bisa kita tulis dulu seperti ini teman-teman. 291 AB gitu ya. Ini dikurangi 32 sama dengan 328. Nah, ternyata yang ditanya ini nih 97 AB. 97 AB. Nah, ada hubungannya nih teman-teman. 291 sama 97. Apa nih hubungannya? Iya, hubungannya ternyata adalah dibagi. Nah, berapa nih? Ternyata adalah kita bagi 3. Kan gitu ya? Kita bagi 3. Iya. Nah, kalau kita bagi 3 nanti ketemunya seperti ini. Atau ini bisa kita inikan dulu teman-teman. Ini kita pindah dulu. Ya, ini kita pindah dulu jadinya seperti ini. Jadinya adalah 291 AB
ini sama dengan, berarti kan pindah ke sini jadi ditambah teman-teman ya. Jadi jadinya berapa nih? 300, iya 360. Gitu ya teman-teman. Nah sekarang barulah ini kita bagi dengan 3. Nah kalau kita bagi 3, ini adalah 97 AB. Nah 36 dibagi 3, 12, berarti 120. Nah, jadi ketahuan deh jawabannya langsung, yaitu 97 AB sama dengan 120. Jawabannya yaitu yang. Selanjutnya soal nomor 30. Sebuah komputer mengalami penurunan harga secara berturut-turut, yaitu 40% dan 20%. Yang ditanya, berapakah penurunan totalnya? Nah, ini penurunannya bukan 60 teman-teman ya. Bukan 60. Nah, dari sini udah bisa ketebak nih, kemungkinan adalah 52. Mesti di bawah 60 teman-teman ya. Dan nggak mungkin 30 ya. Ya, kemungkinan jawabannya adalah 52. Tapi ini ada cara cepatnya teman-teman. Jadi kalau penurunan berturut-turut seperti ini cara cepatnya. Nah, penurunan total ya, berarti ini. Berarti penurunan total. Ini penurunan total. Penurunan total itu sama dengan, nah ini adalah D1 gitu, ditambah dengan D2, itu ini pertama, dikurangi dengan D1 kita kali dengan D2, ini dibagi 100 teman-teman ya, dibagi 100. Nah ini cara cepatnya. Oke, saya kasih kotak dulu. Rumus penurunan totalnya. Oke, berarti kalau gitu langsung kita hitung ya teman-teman. Penurunan totalnya berarti ini adalah, kita tulisnya, persennya nggak ditulis teman-teman ya. Tapi ini adalah 40 tambah 20 dikurangi, ini adalah 40 dikali dengan 20, ini kita bagi dengan 100. Nah, berarti ini kan kita coret teman-teman ya. Ini kalau itu perkalian kan kita coret dengan ini. Oke, ternyata jawabannya adalah 60 dikurangi 4 kali 2, 8. Maka jawabannya adalah 52. Nah, dan ini adalah 52%. Jadi jawabannya adalah yang. Selanjutnya soal nomor 31. 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Oke deh, kita akan tulis urutannya juga ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nila duduk dekat Tia, Tini duduk di dekat Jufri, dan Jufri duduk di sebelah Nila. Salim tidak ingin didahului oleh Harto, dan Harto bersebelahan dengan Tini. Gitu ya. Tia duduk di urutan terakhir. Oke, kita tulis nih, ini Tia di urutan terakhir nih ya. Ini adalah Tia di urutan terakhir. Terus ternyata ada kata-kata nih di sini nih, ya. Nih, Nila duduk di dekat Tia. Oke, berarti di sini adalah Nila. Gitu ya. Terus berikutnya apa lagi? Nah, ini Jufri duduk di sebelah Nila. Oke, berarti di sini adalah Jufri. Terus apa lagi? Tini duduk di dekat Jufri. Oke, berarti di sini adalah Tini. Terus apa lagi nih yang belum? Nah, di sini Harto bersebelahan dengan Tini. Oke, berarti di sini adalah Harto. Nah, otomatis tinggal siapa? Tinggal Salim. Nah, di sini ya Salim. Dan sini juga ada kata nih, Salim tidak ingin didahului oleh Harto. Ya, betul kan? Salim itu yang pertama. Nah, yang ditanya, siapakah yang duduk di urutan kedua? Iya, jawabannya adalah Harto. Berikutnya soal nomor 32. Ali lebih cepat daripada Budi, tetapi lebih ceroboh daripada Denny. Gitu ya. Ali lebih cermat daripada Budi. Nah, misalkan saya buat nih seperti biasa ya teman-teman. Ini juga boleh seperti inilah. Berarti semakin ke kanan itu semakin cermat ya. Ali lebih cermat daripada Budi. Oke, lebih cermat. Berarti kalau gitu di sini adalah Budi, di sini adalah Ali. Tetapi Ali lebih ceroboh daripada Denny. Oke, berarti kan di sini Denny lebih cermat ya. Mardi lebih cermat daripada Denny. Oh, Mardi lebih di depan lagi. Kan gitu. Nah, mana yang benar ya? Mardi lebih cermat daripada Ali dan Budi. Iya, betul ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, kita lihat apakah yang B betul.
Ali yang paling cermat, salah ya, paling cermat itu Mardi. Denny dan Budi sama ceroboh, nggak ada keterangan. Budi dan Ali paling cepat, salah. Ali lebih cermat gitu ya. Ali lebih cermat daripada Budi dan Mardi, salah ya. Oke, jawaban 32 berarti yang A. Selanjutnya soal nomor 33. Usia seorang ayah saat ini 6 kali lebih banyak dibanding usia anaknya, gitu ya. Nah, saat usia ayah mencapai 50 tahun, perbandingan usia ayah dan anak adalah 2:1. Berapakah perbandingan usia anak dan ayah pada saat ini? Nah, yang ditanya adalah perbandingan usia dan ayah pada saat ini. Nah, ini jangan terkecoh teman-teman. Usia seorang ayah saat ini 6 kali lebih banyak dibanding usia anaknya. Nah, ini kan saat ini, ya sudah saat ini. Nah, jadi yang ini nggak berguna nih. Saat usia ayah mencapai 50 tahun, perbandingan ini nggak dipakai. Ya, berarti misalkan ayah nih. Misalkan ayahnya itu adalah ayah, berarti ini adalah 6 kali lebih banyak dibanding usia anaknya. Gitu ya. Misalkan ini ayah, ini adalah 6 kali usia anaknya. Nah, berarti kalau yang ditanya perbandingan usia anak dan ayah, ya anak dan ayah berarti gimana? Ya, berarti kan ini anak banding ayah, ya sama dengan berapa? 1:6, gitu ya. Kalau kali silang nih, ayah kali 1 kan ayah. Anak kali 6 berarti kan 6 anak. Nah, berarti kalau gitu, jawaban untuk soal nomor 33 yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 34. Nah, ini ada Weni, Bina, Heri, Santi, dan Jamie adalah pelajar SMA. Nah, dalam ulangan matematika nilainya oke. Ini berarti kita buat nih seperti biasa teman-teman ya. Ini kita buat misalkan seperti ini nih. Semakin ke kanan berarti semakin bagus ya. Nah, di sini diketahui nilai Weni lebih tinggi daripada Heri. Oke, berarti misalkan Heri di sini berarti Weni di sini teman-teman ya. Nilai Bina tidak lebih tinggi daripada Santi dan Jamie. Nah, karena kita belum tahu, berarti di sini misalkan nilai Bina tidak lebih tinggi daripada Santi dan Jamie. Berarti sini Santi atau Jamie, gitu ya teman-teman. Terus berikutnya, nah mana lagi nih? Oke, berikutnya, jika nilai Heri lebih tinggi daripada nilai Jamie. Oke, berarti kalau gitu di sini adalah Jamie, gitu kan ya? Pernyataan yang benar adalah, oke, berarti kemungkinan di sini adalah Santi dan sini adalah B. Nah, berarti kalau gitu kita lihat pernyataan yang benar ya. Yang A, benar nggak? Nilai Weni tidak lebih tinggi daripada nilai Santi. Salah ya. Belum tentu nilai Santi lebih tinggi daripada nilai Jenny. Nah, ini salah. Nilai Bina lebih tinggi daripada nilai Heri. Nilai Bina lebih salah ya. Nah, sekarang kalau yang D, A, B, C tidak ada yang benar. Iya, betul ya. Kalau ini A, B, C semua benar, salah. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 35. Suatu kelas, gitu ya, kelas SMA, kelas 11 IPS mempunyai rata-rata ulangan ekonomi 7,8, terus rata-rata perempuan itu 8,4 dan rata-rata laki-laki 7,3. Berapakah perbandingan banyaknya siswa laki-laki dan perempuan? Nah, ini seperti tadi nomor berapa, teman-teman? Sudah saya bahas, ada cara cepatnya. Cara cepatnya seperti apa? Nah, jangan sampai salah di sininya ya, teman-teman. Di sini yang tanya laki-laki dan perempuan, kita tulis dulu deh. Oke, di sini adalah laki-laki, di sini perempuan. Kita tulis rata-ratanya laki-laki dulu, teman-teman ya. Rata-rata laki-lakinya itu adalah 7,3 di sini. 7,3. Rata-rata perempuannya adalah 8,4. Rata-rata gabungan taruh di tengah-tengah sini, 7,8. Nah, kita buat selisih teman-teman ya. Jadi selisih antara perempuan dan rata-rata total itu jadi punyanya laki-laki. Ingat ya, selisih perempuan dan total jadi punyanya laki-laki. Berapa ini selisihnya teman-teman? Iya, 0,6. Nah, terus berikutnya yang ini, berapa selisih laki-laki dan total? Nah, selisih laki-laki dan total itu jadi punyanya perempuan. Selisihnya adalah 0,5. Atau kalau kita tulis perbandingannya, ini tak kali 10 semua jadinya 6 sama 5.
Jadi perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 6, tadi bukan koma ya, 6:5. Jadi jawabannya adalah yang C. Jangan sampai salah teman-teman ya. Selisih perempuan dan total jadi punyanya laki-laki, dan sebaliknya laki-laki dan total jadi punyanya perempuan. Oke, itulah 35 soal yang sudah saya bahas. Semoga saja dapat membantu teman-teman dalam mempelajari soal TIU, dan saya doakan teman-teman yang saat ini sedang berusaha untuk menjadi CPNS maupun P3K bisa keterima ya, tentunya ya di pilihannya masing-masing gitu ya. Gitu aja dari saya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.